teman-teman semua, balik lagi sama aku, Konita Rehani Fakira. Udah lama banget nih ya rasanya aku nggak bikin video sharing-sharing tentang permasalahan di perkuliahan. Karena sejujurnya belakangan ini aku tuh cukup sibuk sama perkuliahan aku sendiri di jenjang S2. Jadi nggak sempet buat taking video untuk bahas hal-hal mengenai perkuliahan. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing lagi nih sama teman-teman semua mengenai macam-macam sidang yang ada di perkuliahan, khususnya di jenjang S1. Buat teman-teman mahasiswa, ini wajib banget ya buat diketahui, biar nanti teman-teman bisa prepare dari jauh-jauh hari untuk menghadapi sidang-sidang ini. Karena sebetulnya sidang itu nggak hanya ada satu loh teman-teman. Aku juga dulu mikirnya sidang itu tuh cuma satu, yaitu sidang akhir aja atau sidang skripsi aja. Tapi ternyata ada beberapa tahapan sidang yang wajib kita lalui untuk dapetin gelar sarjana itu loh teman-teman. Oke, kalau gitu pantengin videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi apa sih sidang usulan penelitian itu? Nah, sidang usulan penelitian atau yang biasa disebut dengan SEMPRO, seminar proposal, itu adalah sidang yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengemukakan rencana penelitian teman-teman. Pada sidang ini, teman-teman nantinya akan diminta untuk membuat proposal penelitian yang berisi dari bab 1 hingga bab 3. Isi proposal penelitian teman-teman di bab 1 itu bisa mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kemudian di bab 2-nya, teman-teman bisa mencantumkan mengenai tinjauan pustaka, kerangka penelitian, dan hipotesis. Kemudian di bab 3, teman-teman bisa mencantumkan mengenai metode penelitian. Nah, untuk pembuatan proposal penelitian ini akan aku bahas di video selanjutnya ya teman-teman, biar bisa pembahasannya itu secara lebih detail lagi. Nah, sebelum melakukan sidang, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan nih. Boleh dicatat nih teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman itu wajib sudah melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing dan dosen penelaah. Untuk di S1 kan dosen pembimbingnya ada 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus bisa berkomunikasi dengan kedua dosen pembimbing tersebut dan bisa menginterpretasikan hal-hal penting yang disampaikan oleh kedua dosen pembimbing tersebut menjadi satu proposal penelitian gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mulai menyusun draft usulan penelitiannya mengacu pada hal-hal yang disampaikan oleh dosen pembimbing teman-teman. Nah, kemudian setelah menyusun draft usulan penelitian tersebut, teman-teman bisa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk mengetahui apakah masih ada yang kurang dari draft usulan penelitian tersebut. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan sidang itu nggak dibantai pertanyaan sama dosen pembimbing dan dosen penelaah gitu ya teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya nih teman-teman, sebelum melakukan sidang, teman-teman bisa mengecek jadwal dari dosen pembimbing dan juga dosen penelaah gitu, terkait dengan kesediaan mereka untuk menguji teman-teman pada hari tertentu. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik dua arah antara dosen pembimbing, penelaah, dan juga teman-teman sendiri. Nah, kemudian aku akan jelasin sedikit ya terkait dengan teknis di sidang usulan penelitian nanti. Nah, jadi nantinya kalau pas pengalaman aku pribadi kemarin, jadi ketika sidang usulan penelitian itu, teman-teman itu nantinya harus menyediakan proposal penelitian teman-teman dalam bentuk hard copy untuk dibaca oleh penelaah dan juga dosen pembimbing. Dan usahakan untuk memberikan draft tersebut minimal H-1 sidang teman-teman agar bisa dibaca terlebih dahulu oleh dosen-dosen tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk menyediakan hard copy juga untuk diri teman-teman sendiri. Jadi nanti ketika dikoreksi itu teman-teman bisa nyoret-nyoret draft yang ada gitu ya, draft yang ada yang punya teman-teman sendiri. Nah, kemudian juga sebelum melakukan sidang, teman-teman harus menyiapkan PowerPoint yang berisi draft proposal teman-teman tersebut gitu. Nah, nanti juga aku akan share terkait dengan pembuatan
PowerPoint draft usulan penelitiannya. Jadi apa-apa aja sih yang harus dimasukin ke dalam PowerPoint itu nanti akan aku coba share di video selanjutnya ya teman-teman. Nah kemudian kalau di tempat aku sendiri itu kita harus ada 10 partisipan dari kalangan mahasiswa yang hadir gitu. Jadi ada yang nonton gitu ketika melakukan sidang ya teman-teman. Aku nggak tahu ya apakah ini berlaku di semua universitas atau di semua jurusan, karena setahu aku kebijakannya itu beda-beda ya sesuai dengan universitasnya masing-masing. Tapi kalau di aku, ketika sidang usulan penelitian itu wajib mahasiswa harus hadir 10 orang dan harus ada 10 pertanyaan juga dari mahasiswa gitu. Kalau misalnya tidak kurang dari 10 pertanyaan yang ada gitu ya, yang diajukan oleh mahasiswa dan juga partisipan dari mahasiswanya juga kurang dari 10, itu bisa aja sidangnya diulang gitu teman-teman. Jadi harus pastiin benar-benar sebelum teman-teman melakukan sidang, coba konfirmasi terhadap mahasiswa yang akan hadir di sidang usulan penelitian teman-teman gitu. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya itu nanti teman-teman pertama-tama memaparkan terlebih dahulu terkait dengan usulan penelitian teman-teman melalui PowerPoint itu. Kemudian nanti setelah teman-teman memaparkan, dosen pembimbing satu itu akan mempersilahkan pada teman-teman mahasiswa, partisipan mahasiswa untuk bertanya yang minimal 10 tadi. Kemudian teman-teman itu akan menjawab satu persatu 10 pertanyaan tersebut, dan kemudian setelah teman-teman bisa menjawab 10 pertanyaan dari mahasiswa tersebut, maka dosen pembimbing satu itu akan memberikan waktu kepada dosen penelaah untuk bertanya kepada teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang menjadi salah satu hal yang paling deg-degan ketika sidang usulan penelitian gitu ya, karena ada pertanyaan dari dosen penelaah gitu. Jadi tapi kalau teman-teman sudah pernah melakukan penelitian pendahuluan, itu akan jauh lebih mudah sih dalam menjawab persoalan yang diberikan oleh dosen penelaah gitu teman-teman. Kemudian setelah dosen penelaah mengajukan beberapa pertanyaan dan teman-teman mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar, itu baru diserahkan kepada dosen pembimbing 2 untuk memberikan pertanyaan juga, mengkonfirmasi, validasi, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ditutup dengan komentar ataupun pertanyaan ataupun validasi dari dosen pembimbing 1. Nah, setelah itu barulah sidangnya itu selesai dan akan diberikan decision akhir, apakah teman-teman lulus dalam sidang tersebut atau tidak gitu. Jadi usahain untuk prepare sebaik mungkin agar bisa melaksanakan sidang usulan penelitiannya dengan lancar. Oke, next kita bahas ke sidang di tahap yang kedua nih teman-teman. Nah, sidang di tahap yang kedua ini namanya adalah sidang hasil penelitian. Jadi kan teman-teman setelah sidang usulan penelitian, setelah di ACC, teman-teman bisa melakukan penelitian gitu ya. Nah, setelah melakukan penelitian, teman-teman kan nanti akan menyusun draft skripsi yang lengkapnya dari bab 1 hingga bab akhir ya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan penyusunan skripsi tersebut dan memang ketika sudah di-approve oleh dosen pembimbing 1 dan 2 terkait dengan draft skripsi tersebut, nah teman-teman lanjut nih ke tahap kedua, yaitu sidang hasil penelitian. Di sidang hasil penelitian ini sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan sidang usulan penelitian, tapi yang membedakan adalah di sidang hasil penelitian ini tidak perlu ada partisipan mahasiswa yang hadir, jadi yang hadir tuh hanya dosen penelaah dan 2 dosen pembimbing saja gitu. Kemudian setelah itu nanti teknisnya juga kurang lebih sama, teman-teman memaparkan hasil penelitian teman-teman dalam bentuk PowerPoint, dan juga jangan lupa untuk mencetak skripsi teman-teman dalam bentuk hard copy agar bisa diserahkan kepada dosen-dosen teman-teman gitu ya. Tapi ini juga tergantung dari kebijakan dosennya, karena ada beberapa dosen yang tidak ingin dicetak dalam bentuk hard copy, jadi dalam bentuk file saja itu juga bisa gitu ya. Jadi memang disesuaikan kembali terhadap kebutuhan dosennya masing-masing. Ketika sudah memaparkan hasil penelitiannya, nanti dosen-dosen akan bertanya dimulai dari dosen penelaah, dosen pembimbing 2, dan dosen pembimbing 1. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang keluar juga ini hanya seputar hasil penelitian teman-teman saja. Jadi sebetulnya untuk sidang hasil penelitian ini tidak semenakutkan sidang usulan penelitian dan sidang akhir nanti, karena ini lebih
ke arah validasi saja sih, dan lebih kayak bimbingan gitu ya dengan dosen-dosen. Kalau menurut aku nih ya, di sidang hasil penelitian itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman misalnya dinyatakan lulus di sidang hasil penelitian ini, teman-teman akan lanjut ke sidang terakhir nih teman-teman. Jadi ada 3 tahapan sidang ya di S1 itu. Nah, sidang terakhir ini adalah sidang yang paling buat dag-dikduk nih teman-teman. Karena di sidang terakhir ini bukan hanya membahas terkait dengan hasil penelitian yang sudah teman-teman lakukan, tetapi juga akan membahas terkait dengan pengetahuan teman-teman selama belajar di jurusan tersebut ya. Justru menurut aku nih, di sidang akhir ini, atau yang biasa kita sebut dengan sidang komprehensif, itu dia tidak terlalu membahas tentang hasil penelitian. Jadi lebih membahas ke arah pengetahuan teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan selama berkuliah 4 tahun di jurusan tersebut teman-teman. Jadi sebelum melakukan sidang kompre, usahakan untuk belajar terlebih dahulu, mengingat semua pelajaran yang sudah diajarkan selama 4 tahun agar bisa menjawab pertanyaannya tuh dengan mudah ya teman-teman. Dan kalau menurut aku, tips dari aku juga nih, biar nggak terlalu banyak hal yang dipelajarinya, teman-teman tuh bisa belajar hal-hal yang spesifik gitu ya. Spesifiknya itu misalnya dosen penelaah teman-teman itu punya spesifikasi pendidikannya itu di bidang apa. Nah, itu akan lebih banyak ditanyakan di spesifikasi pendidikan dosen tersebut gitu teman-teman. Jadi jangan semuanya dipelajari, tapi lebih ke spesifikasi pendidikan dari dosen-dosen pembimbing dan dosen penelaah yang akan menguji teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga biasanya ada pertanyaan-pertanyaan di luar konteks pembelajaran ya teman-teman. Kayak waktu itu aku juga ditanyakan terkait dengan nama-nama menteri, kemudian nama-nama staf yang ada di lingkungan perkuliahan gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya ditanya terkait dengan hal-hal di luar konteks pembelajaran gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan mengenai macam-macam sidang yang ada di S1. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang akan melakukan sidang akhir. Aku doakan semoga lulus dan semoga lancar ya teman-teman semua. Sekian dari video aku kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. And last, bye-bye!